dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, bukan menari dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Selamanya, selamanya, selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat rancangan-Mu yang terbaik di dalam hidup setiap kami Tuhan. Buat hari depan yang penuh dengan pengharapan yang telah Kau sediakan Tuhan. Sebab itu hari ini kami menyatakan besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya,
buat kasih-Mu, buat penyertaan bagi setiap kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Sebentar hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan urapi kami semua, agar kami dapat mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menuduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kesetan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan bersama-sama mendengar firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu dan urapi semua anak-anak-Mu, umat-Mu yang akan mendengar firman-Mu, agar kami terus mendapatkan arahan-arahan dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan manusia seringkali diliputi rasa takut yang sangat berlebihan. Saudara, ketakutan ini bisa bermacam-macam. Baik masalah keuangan, baik masalah pekerjaan, rumah tangga, bahkan juga masalah pasangan hidup. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara, ketakutan karena keturunan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengakui secara jujur, ya, manusia itu lebih sering mengalami ketakutan daripada tidak. Saudara, kenapa manusia lebih sering diliputi ketakutan? Karena manusia berpikir terlalu jauh. Manusia memikirkan apa yang belum terjadi. Misalnya Bapak Ibu Saudara, apa? Masa depan. Ya. Bagaimana nanti masa depan anakku? Ya. Baik atau buruk? Ya. Cerah atau suram? Nah, saudara, ada juga yang ketakutan karena apa? Karena ketika mendengar seorang dokter memutuskan bahwa ya kamu besok mati karena sakitmu. Saudara, dan ini yang sering kali terjadi. Dan kita berpikir terlalu jauh. Dan belum tentu ketika dokter mengatakan bahwa besok karena sakitnya besok mati, saudara, lalu besok mati. Saudara, belum tentu. Karena apa?
kematian itu ada di tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar dari kehidupan seorang raja yang bernama Raja Yosafat. Saudara, apa yang dilakukan Raja Yosafat pada saat Raja Yosafat mendengar ancaman yang mematikan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan baca di dalam 2 Tawari 20. Dalam 2 Tawari 20. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. 2 Tawari 20 ayat 1 sampai ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meyonim. Datanglah seorang memberitahukan Yosafat, suatu laskar besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyeberang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintahkan atas genap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar dari kehidupan seorang yang bernama Yosafat. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Raja Yosafat ketika Raja Yosafat di tengah-tengah ketakutan dan Raja Yosafat mengalami kemenangan? Bapak Ibu Saudara, saya percaya dalam kehidupan kita, tadi saya sudah sampaikan, kita selalu diliputi rasa takut yang berlebihan. Saudara, tetapi bagaimana di tengah-tengah ketakutan kita mengalami kemenangan dari Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita akan baca di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1 dan ayat yang kedua, begini bunyi firman Tuhan. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meyonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat di tengah-tengah ketakutan? Raja Yosafat mengalami kemenangan. Saudara, yang pertama adalah kita harus tahu apa yang menyebabkan ketakutan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 hal apa yang menyebabkan ketakutan. Saudara, coba kita lihat dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, datanglah seorang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu diberitahukan kepada Raja Yosafat, Bani Moab dan Bani Amon akan berperang melawan Raja Yosafat dan seluruh penduduk Yehuda. Saudara, pada waktu itu apa yang dialami oleh Raja Yosafat? Firman Tuhan berkata, Raja Yosafat menjadi takut. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harus tahu apa yang menyebabkan ketakutan? Yang pertama adalah mendengar. Raja Yosafat takut karena mendengar berita bahwa Bani Moab dan Bani Amon berperang melawan Raja Yosafat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara,
Demikian juga seringkali dalam kehidupan kita. Ketakutan seringkali muncul secara tiba-tiba karena berita-berita yang kita dengar. Saudara, entah itu kita divonis oleh seorang dokter tentang penyakit kita, atau berita-berita yang lain. Dan apalagi Bapak Ibu Saudara, sekarang ini ada banyak kita dengar berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan membuat kita takut. Bapak Ibu Saudara, karena itu hati-hati ketika kita mendengar kabar-kabar yang kita dengar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita minta kepada Tuhan biar Roh Kudus bekerja sehingga kita dapat membedakan mana berita-berita yang menguatkan iman kita dan mana berita-berita yang membuat kita takut. Kita minta Roh Kudus supaya kita peka dengan berita-berita yang kita dengar. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang menyebabkan orang menjadi takut? Ya. Saudara, yang kedua, ketakutan itu terjadi karena sesuatu yang kita lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang kita lihat itu akan dapat mempengaruhi kehidupan kita sehingga membuat kita menjadi takut. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat apa yang terjadi ketika Raja Saul dan tentara Israel melawan tentara Filistin. Bapak Ibu Saudara, pada waktu berhadapan dengan tentara Filistin, Raja Saul dan tentara Israel tidak takut. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Raja Saul dan tentara Israel melihat ada satu pahlawan dari tentara Filistin yang bernama Goliat. Ketika melihat Goliat, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Saudara, Raja Saul menjadi takut. Bahkan saudara, tentara Israel lari terbirit-birit. Semua pada ketakutan, gak tahu kemana mereka. Saudara, karena melihat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hati-hati menggunakan mata kita. Karena itu akan mempengaruhi dalam setiap kehidupan kita. Saudara, lalu yang ketiga, apa yang menyebabkan orang menjadi takut? Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, itu adalah kondisi yang ada. Saudara, kondisi yang ada itu bisa membuat kita takut. Satu contoh Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika tetangga Bapak Ibu Saudara terkena COVID. Ya. Dan mungkin pada waktu itu saudara ada ambulan. Ya, ada ambulan yang datang di rumah itu untuk mengangkut mereka ke rumah sakit. Lalu saudara melihat sementara semua para petugas saudara memakai pakaian APD. Saudara, begitu saudara melihat, saudara pasti takut. Ya. Saudara, pada waktu kondisinya demikian, pasti saudara akan takut. Wah, jangan-jangan bagaimana nanti kalau kalau saya tertular. Apalagi bertetangga, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu kita harus bisa mengendalikan pikiran kita agar kita tidak dikuasai oleh kondisi yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Ya, bagaimana Raja Yosafat mengalami kemenangan di tengah-tengah ketakutan? Yang pertama, saudara, kita harus tahu apa yang menyebabkan ketakutan. Yang kedua, coba kita baca di dalam ayat yang ketiga. Dalam ayat yang ketiga berkata begini. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana mengalami kemenangan pada saat kita di tengah-tengah ketakutan. Saudara, yang kedua adalah kita belajar dari kehidupan Raja Yosafat. Yang kedua, mengambil keputusan yang benar. Bapak Ibu Saudara, apa yang
dilakukan oleh Raja Yosafat ketika mendengar kabar Bani Moab dan Bani Amon akan berperang mengancam Raja Yosafat dan seluruh penduduk Yehuda. Saudara, Raja Yosafat mengambil keputusan yang benar. Karena itu dikatakan ayat yang keempat tadi, Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua, ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Keputusan yang dilakukan oleh Raja Yosafat adalah keputusan yang benar. Raja Yosafat mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hati-hati ketika kita mengambil sebuah keputusan. Ketika kita mengambil keputusan yang salah, maka akibatnya fatal. Ketika kita mengambil keputusan dengan benar, maka akibatnya sesuatu yang baik yang akan kita terima. Saudara, banyak anak-anak muda ya, yang mencoba untuk mencari pasangan hidup. Ya. Saudara, apa yang terjadi ketika mereka mencari pasangan hidup? Saudara, ketika mereka salah memilih, saudara, apa yang terjadi? Penyesalan di kemudian hari. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, hati-hati mengambil keputusan. Kita harus mengambil keputusan yang benar seperti dilakukan oleh Raja Yosafat. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca dalam ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Berkata begini. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda di Yerusalem, di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat ketika Raja Yosafat di tengah-tengah ketakutan mengalami kemenangan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah Raja Yosafat mengambil langkah dengan benar. Raja Yosafat mengambil langkah dengan benar. Saudara, ada 3 hal langkah yang dilakukan oleh Raja Yosafat pada waktu itu. Saudara, yang pertama, Yosafat mencari Tuhan. Ini langkah yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita tidak lepas dari persoalan, tidak lepas dari masalah. Ya. Terkadang Bapak Ibu Saudara secara tiba-tiba masalah itu datang dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang kita lakukan ketika masalah itu datang? Saudara, langkah yang benar adalah mencari Tuhan. Ya. Langkah yang benar adalah mencari Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika seseorang menghadapi masalah, menghadapi persoalan? Ya. Mereka tidak mencari Tuhan. Saudara, ya, ketika saudara berdoa bukan berarti saat saudara berdoa kepada Tuhan lalu masalah itu tiba-tiba selesai seketika. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, terkadang ketika kita berdoa kepada Tuhan, ya, saudara, dengan masalah-masalah kita sampaikan kepada Tuhan, saudara, ternyata persoalan tetap persoalan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mencari ke Tuhan dalam setiap persoalan kita, Tuhan itu selalu memberikan kekuatan buat kita. Tuhan itu memampukan kita, saudara, ya, untuk menjalani semua yang ada. Bapak Ibu Saudara, tetap percaya bahwa kemenangan itu tetap Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, mengambil langkah yang benar yang pertama, ya. Ada 3 langkah. Langkah yang pertama, Yosafat mencari Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Yosafat percaya kepada Tuhan. Ya. Saudara, kita hanya percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ya, langkah yang dilakukan Yosafat fokus kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, dari apa yang saya sampaikan pada saat ini, biarlah Bapak Ibu Saudara, ya, ini menjadi satu pegangan buat kita. Ya. Kalau mungkin saat ini saudara ada di tengah-tengah ketakutan, mungkin masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah pasangan hidup, masalah masa depan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan belajar meneladani dari kehidupan seorang Raja Yosafat. Ya. Apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Bapak Ibu Saudara, Raja Yosafat mencari tahu apa yang menyebabkan Raja Yosafat takut. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Raja Yosafat mengambil keputusan yang benar. Yang ketiga, Raja Yosafat mengambil langkah yang benar. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh Raja Yosafat? Kemenangan besar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, melalui pesan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan membuat kita menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, kami sebagai manusia seringkali kami diliputi rasa takut. Baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam persoalan, baik itu dalam keuangan, baik itu dalam rumah tangga, pasangan hidup, masa depan. Tuhan, seringkali kami, itu yang kami takuti. Tapi kami percaya, ketika kami berjalan sesuai dengan firman-Mu, maka Tuhan, kami akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini saudara ada yang sakit, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Sakitmu disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya, sembuh dalam nama Yesus. Sakit penyakit dilenyapkan, dipatahkan melalui darahnya. Dan saat ini kalau Bapak Ibu Saudara menghadapi persoalan dalam keuangan, dalam rumah tangga, bahkan pekerjaan sekalipun, percaya kepada Tuhan. Terima penyelesaian dari setiap persoalan masalahmu. Saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, terima pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Secara khusus saat ini kami berdoa Tuhan, buat seluruh anak-anak-Mu, jemaat Tuhan GPIA Sukacita Pemulihan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mereka diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Diperluas berkat pekerjaan keuangan. Tangan Tuhan menyertai memberikan perlindungan. Malapetaka dan kesakitan tidak menimpa mereka. Dan jadikan mereka kepala dan bukan ekor, tetap naik dan bukan turun. Terus mengalami janji-janji yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lingkupi mereka dengan kasih setiamu. Selubungi dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan lakukan sesuatu yang baik buat mereka. Terima kasih Bapa. Dan juga saat ini secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Seven Harsho Budianto, yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan pakai, memberikan kesehatan yang prima lebih lagi Tuhan. Dan Tuhan memberkati, mencukupi apa yang menjadi keperluan hamba-Mu. Kalau sakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami akan akhiri ibadah kami saat ini. Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Dan terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan dan penyertaan daripada Roh Kudus, memberkati kita semua mulai hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom seluruh jemaat Tuhan GPIA Sukacita Pemulihan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin.